Nah, Oh, tak pikir kafe pisan nih. apa? Tak pikir kafe pisan nih kan ya tiga meeting room. Oh, meeting room wong 5 wong 6. Kan enak. Langsung lagi. Ya. Kita sekarang lagi berada di Kopi Band di jalan apa? Borobudur. Borobudur, tepatnya di belakang Abnormal. Next Cafe. Yes. Dan kita saat ini bersama Irung. Halo, Bro. Nama aslinya siapa, Bro? Nama asliku Gak usah embel-embel burin deh, gak apa-apa. ya kurang tenang. Kurang tenang. Kurang tenang. Wis asik kayak guys jenenge Irung asik. Jadi dia lebih terkenalnya Irung. Ya, ya. Irung Silver apa Irung Band lagi? Irung Kopi Band. Irung Ya. Kopi Band. Ya, ya. Dulu dia kenal itu kan di Gang 8 ya. Ya. Kita awal pertama Di Noyo, kenal Noyo. di Gang 8 di Noyo. Istilahnya kita lebih familiar dulu namanya Gante. Gang Bolu Gang Bolu Tengah. Iki grup-grupane arek-arek mbuh biyen. Ya Rung ya. Awalnya iku kok bisa istilahnya jiwa entrepreneurmu iki itu dimulai dari mana? Karena sebetulnya kita kan dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa dan tidak punya apa-apa. Berhubung awak dhewe iki kepingin jadi wong sing duwe, mulai kecil itu terdidik menjadi entrepreneur sebetulnya. Karena kepepet ekonomi sebetulnya. Aslinya jiwa kepepet. Nah, kita jiwa orang. kepepet itu membuat kita menjadi jiwa-jiwa entrepreneur. Ya, kita tetap bersyukur karena dari jiwa kepepet itu mendidik kita untuk menjadi orang yang kuat hantam lah, insya Allah seperti itu. Mari ngono. Dia ketemu mana ya? Kita ketemu lagi itu di 347. 347 Distro. di distro. Nah, di situ tahun berapa dia ketemu Bro? 347 itu. Kurang lebihnya tahun sekitar 16 atau 15 itu? Gak 2010-an lah. 2010. 2010. Nah, dan di situ aku otomatis banyak belajar banget di situ untuk di distro sendiri. Dan di situ istilahnya gerombolan anak muda ya kabeh Ya. bergabung di situ. Istilahnya grup PC itu Anak banyak klub sekali mobil, yang klub dikumpulin mobil. di situ. Jadi awal mulanya istilahnya tambah gede lagi ya jaringan istilahnya linge sampean dhewe Iya. Mas Bro. Terus ya sedikit lah bisa diceritain deh 347 itu. 347 itu sebenarnya kan adalah saat itu momen-momen yang memang lagi brand lokal itu lagi kuat, Happening ya. happening lagi kuat, terutama brand Bandung ya, karena kan mereka kan pionir toh, pionir tentang kedistroan. Kita ngambil saat itu brand 347 yang sekarang mungkin kalau teman-teman tahu itu mungkin Uncle 347, ya toh. Yep. Nah di situ kita menancapkan, nah ya apa ya? Mencakarkan menumbuhkan brand 347 di Malang itu. Kita saat itu di Ruko Soekarno-Hatta, di mana pemain-pemain distro masih belum banyak seperti tahun 2018-2019 lah. Saat itu belum banyak. Kita menjadi salah satu pionirnya distro. Nah, di situ ada Inspire dan kawan-kawan lah, seperti itu. Terus ada gak kontak ya? Gak kontak lama, terus kontak maneh itu ndek jalan apa? Kopi apa?
Kalpataru. Di situ usaha maneh istilahnya merintis lagi IO foto-foto genit lah ya, semacam itu sing rada fuckboy setelah itu los kontak maneh kita orang terus ngledek dilala ketemu maneh di Surabaya Ketintang itu mulailah kuliner maneh buka warkop apa bro? Warkop Mas Bro ketemu di situ lagi bisnisan gombalan selesai foto genit selesai mulai merambah kopian dalam artian F&B produk ya. Nah Irung ini dulunya sebelum di distro dan macam-macam itu vokalis salah satu band ya istilahnya band itu famous banget di Malang kayak Vanilla ya kayak seperti itu tapi di jalur indie. Nah, namanya C4 C4 itu apa panjangannya? Condemn Counter Act. Nah seperti itu dan artinya aku ya raro itu garis besar itu pokoknya aku gak bisa ini menggerakkan aspirasi yang memang harus digerakkan dan setauku itu untuk background bermusik mereka itu RATM habis ya RATM habis macam-macam gitulah banyak rapnya RATM dan istilahnya kayak New Iwan Fals ya karena modelnya dari lirik-lirik lagunya benar-benar kritik sosial pada waktu itu makanya sampai detik ini pun kalaupun ada unjuk rasa mahasiswa atau demo di pemerintahan itu mesti ada lagu itu revolusi itu sampai sekarang mesti terdengar karena begitu hedonnya lagu tersebut ya nggak Mas Bro? kurang lebihnya udah berapa album itu C4 itu? Sebenarnya kita berjalannya C4 itu kan karena terbentuk dari anak-anak Brawijaya anak-anak Brawijaya teman-teman nongkrong di parkiran terus menjadi satu kepingin membentuk suatu band sing istilahnya gak mengikuti tren tapi ya apa caranya kita bergerak dari ketidakpuasan kita saat itu menjadi anak muda ya toh akhirnya terbentuk C4 terus berbagai kumpulan dari berbagai fakultas kita dikumpulkan menjadi suatu anak band apa band? judulnya tempat nongkrong itu home band kalau nggak salah ya home band itu kan tempat seni budaya kampus Brawijaya tempat istilah nongkrongnya anak-anak band boy udah ngeluarin berapa album itu? kurang lebihnya album indie satu terus banyak lagu-lagu yang mungkin gak masuk di album itu banyak juga single-single gitu ya single terus kita bergerak dari bawah sampai prosesnya C4 itu akhirnya sempat punya nama di kota Arema ini gara-gara kita merintis dari panggung kecil ke panggung kecil, panggung menengah akhirnya menjadi rezeki kita menjadi saat itu salah satu pemenang ya band festival se-Indonesia di Motoria Umlok Sleipor dengan konsep acaranya Gudang Rock Competition GGRC 2007 saat itu. Itu model festival ya? Model festival, festival se-Indonesia yang menampilkan jiwa rock ya saat itu kan karena Umlok sendiri kan identik dengan rock Indonesia, istilahnya Godfather-nya rumah rocker. Nah, saat itu C4 akhirnya juara 2 nasional
juara nasional. Gitarisku Mas Norman itu pas saat itu juga dapat rezeki bass gitar nasional. Nah, setelah event itu kita booming pensi Jawa Timur, pensi Malang, sampai pembuka artis-artis top yang saat itu memang opening saat itu musik memang dihargai, masih bernyanyi, masih hidup di eranya itu. Kita menjadi opening selalu dimanapun, di kampus, di stadion, atau di acara pensi-pensinya anak SMA lah. Ya lumayan lah kita bisa eksis, kita bisa menyuarakan apa yang kita hasilkan, dan kita bisa membuat beberapa semangat anak muda yang saat itu mungkin di eranya di bawah kita sampai punya jiwa-jiwa yang termotivasi oleh lagu-lagu kita. Sampai saat ini pun kalau saya lihat di YouTube, lagu-lagunya kita pun mendapat respon yang positif bagi anak-anak yang di eranya saat itu mungkin masih SMP, SMA lah, seperti itu. Apa itu istilahnya kemarin di kompetisi punyanya Om Lok itu, apa itu salah satu pencapaian terwah atau terkeren dari Sifor sendiri, atau mungkin dari Irung sendiri, atau ada lain pencapaian terkeren katakanlah? Kalau kita bicara band, pastikan momen yang festival tertinggi nasional kita menjadi juara nasional itu kan pasti momen puncak ya. Momen puncak dari suatu band yang dari kita berangkat dari setiap latihan itu iuran, akhirnya menjadi bintang tamu, terus kita sampai menjadi sosok band yang dihargai. Kita punya budget untuk memanggil kita. Itu menurut aku sih puncak-puncaknya kita memang ya di GGRC itu. Itu aja. Itu waktu itu pas aku kan pernah lihat juga di YouTube, itu keren banget. Dalam artian vokalis sendiri yang notabene biasanya jaim-jaim gimana itu yang harus stay di atas panggung, dan tak lihat Irung sendiri nangis ya istilahnya apa ya, interaksi sama penonton, interaksi dengan penonton, dan itu tak akoni wis top habis, iso ngeblend sama penonton. Lagunya apa waktu itu? Lagu sekali ya, si covernya Iwaka, sama lagu salah satu yang punya awak di Inggris dulu, Iwake. Terus lagu kita dewe itu sowat tahu. Iku lah. Lek ngopi yo enak deh. Ngopi yo. Terus istilahnya reuni, dulu sempat reuni ya. Untuk reuni lagi kira-kira ada nggak rencana atau planning anak-anak band yang kemarin juga? Sebetulnya gini, dilihat kita eranya media sosial ini kan semakin gila ya. Dengan kegilaan media sosial, dengan banyaknya TikTok ataupun cover-cover ataupun itu, menurut aku sih ide kreativitas kita sebagai anak band atau anak-anak yang berangkat dari bukan di eranya TikTok itu kayaknya rodok gemes gitu loh. Era sekarang itu, karena era sekarang itu kan era serba instan, tanpa adanya perjuangan ya, mencapai sesuatu yang dihasilkan itu pinginnya instan tanpa ada perjuangan. Maksudku sebetulnya kita sebagai anak band atau alumni anak band, mantan lah, bekas itu sebetulnya masih kangen lah suasana panggung yang hiruk pikuk, sing cool, sing yang sing ajur-ajuran itu wangen sebetulnya. Lah sempat waktu Sifor launching album kedua, waktu itu kan memang saya sudah aku wis metu teko Sifor karena aku sudah berkeluarga, karena aku memikirkan keluarga, akhirnya family first lah ya, family first.
akhirnya aku tak mundur dari C4, aku tak jiwa entrepreneurku tak munculkan lagi. Terus akhirnya anak-anak mengajak untuk reuni untuk album kedua di Anang Karaoke saat itu. Akhirnya kita nyanyi lagi. Terus aku ke Surabaya kurang lebihnya 4 tahun. Terus balik lagi ke Malang. Setelah itu arah-arah itu ngumpul nang Kopi Band ini, ngobrol, sipor-sipor lama, sipor-sipor sing jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa pemberontak itu muncul. Ya pengen sih membuat konsep sipor reuni dengan konsep yang lama seperti itu. Ingin istilahnya reborn ya? Iya, reborn, sipor reborn. Reborn itu istilahnya dengan vokalis lama atau baru? Kemarin aku sempat ngobrol sama salah ya gitarisku, ya pendirinya sipor juga, Mas Roman. Kita ya punya konsep yang gimana kalau kita memunculkan sipor versi lama dengan sipor versi baru, kita battlekan. Jadi C4 reborn plus C4 combine ya istilahnya. Ya, seperti itu. Aku mulai ada ide pemikiran istilahnya awakmu sing nge-rap, sing cewek sing nada-nada kayak ngono lah. Konsepnya ingin dipertemukan lagi C4 model lawas ambil C4 model anyar iki apa seru nih ngono lek di battle lagi ya. Duwe greget ya ngono. Soalnya kan yang lama istilahnya kan ono komunitas sendiri dan baru ono mana dewe, ini seru lah. Itu kira-kira kapan tuh? Ya pokoknya virus corona itu mari lah. Virus corona ini yang membuat ide-ide gila kita itu semakin terbungkam dan tante corona. Tante corona ini aduh semakin genit, semakin hari semakin genit ya loh. Dengan berbagai cara dia merasuki jiwa-jiwa kehidupan ini. Oke, saat ini kayak kemarin wis disinggung ketemu mana deh Kopi Band ya, Kopi ngomong. Band. Nah saat ini kan kita berada di Kopi Band. Ya, Kopi Band bro. Ngopi. Ya, kalau mau pengen ngopi istilahnya santai-santai, ngopi-ngopi atau ada acara ultah atau ada meeting area, kita punya di sini kita guna. Gak masalah, tenang aja. Kopi Band kan gini mau ngumpul lah. Kan ngumpul, ben asik ngopi nih, ben asik nyocote, ben asik ngobrol iso tentang jodoh, pacar, rezeki apapun. Lagi ya juga kadang-kadang ada space untuk naro. Pokoknya perot aja. Nah itu masalah Kopi Band itu awal join istilahnya awal masuk di Kopi Band kan dari Surabaya ya. Iya. Di Mas Bro Kopi kok moro-moro langsung move ke Kopi Band ini perjalanannya seperti apa? Sebenarnya karena kondisi baliknya nang tante Corolla sing genit iku man. Dengan kondisi Corolla itu kan saat itu Surabaya kan lagi merah-merahnya, apalagi waktu itu aku bikin warkop di Surabaya itu pas di depannya kampus Unesa di Ketintang. Dengan tante Corolla yang semakin menggila, ya akhirnya omsetku hancur, pelangganku juga ada tempat jos ya strategis. Tapi hancur karena tante Corolla itu yang tidak selesai bernaung di Indonesia. Akhirnya saat itu ada beberapa teman istilahnya punya konsep pingin gedein Kopi Band ini ya, Kopi Band pingin branding di Malang. Owner-ownernya pun ya teman-teman ini juga orang-orang Malang semua. Ini sebenarnya Kopi Band ini brand bukan dari brand Surabaya, sebenarnya brand dari kota Malang sendiri. Asli Arema. Berhubung saat itu beberapa investor itu orang Surabaya ingin menampilkan di sisi Surabayanya dulu. Sebenarnya pionirnya brandnya sendiri Kopi Band ini ya Malang asli. Malang. Terus untuk katakanlah
kira-kira menu-menu andalan dari Kopi Ben itu? Selain apa sih menu yang benar-benar banyak peminat selain untuk dari minuman sendiri? Minumannya macam-macam. Kita kan mulai dari yang levelnya nggak suka kopi kita punya, ada lemon tea, leci tea atau sakura dan bla-blanya. Terus bagi yang nggak suka kopi yang strong kita juga punya dolce, terus cafe latte. Terus kita yang punya strong itu ya kita punya americano, terus brown sugar. Ya pokoknya kita punya semua segmen sebetulnya di Kopi Ben. Nah kabarnya kan istilahnya untuk menu makanannya dari awakmu dewe ya istilahnya. Halo Bu. Foodnya sendiri kabarnya kan awakmu sing masak kopi itu sing andalan. Nah sebetulnya gini ya, konsep Kopi Ben ini kan kopi kekinian loh. Lagi ngetren, lagi happening, arek-arek saiki arek-arek nom. Wes dengan kemasan bahasa-bahasa kopi kekinian, akhirnya dengan konsep Kopi Ben di Borobudur ini kan snack ataupun makanannya tak bikin yang memang Jawa banget, Indonesia banget. Jadi istilahnya kalau snacknya pun kalau tempe mendoan, tempe crispy, gedang goreng. Nah harusnya ya seperti itulah istilahnya konsep kafe itu nggak meninggalkan unsur lokal. Nah itu sing aku ke mojo mau statusmu. Nah, itu aja perlu direview. Ya, tidak cuma masakan ke barat-baratan loh milat-milat Jawa. Nah sebetulnya kan kita harus bangga dengan produk lokal orang itu tidak bisa meninggalkan. Walaupun kaum milenial sekarang pun itu tidak bisa meninggalkan menu-menu yang memang tiap hari dari leluhur kita, terutama bapak ibu kita yang tiap hari kita makan adalah konsepnya adalah ya tempe, ya tahu, ya iwak petik, ya kabeh serba lokal. Rekene omahan. Rekene omahan iku sing ditampilkan nang Kopi Ben. Karena apa? Sebetulnya dengan konsep itu kan kalau mahasiswanya normal pun sudah Tante Koro lagi ngalih kok Malang terus arek-arek aktif no kuliah, insya Allah lah arek-arek itu pasti kangen lah masakan mae apa mboke itu pasti lah kangen ya itu. Nah untuk sekarang ini wis berapa outlet si Kopi Ben? Kopi Ben dewe secara outlet franchise itu kalau kurang lebihnya lebih kalau dari 14 ya? Ya 14, nah, kita yang ketujuh, berarti yang pertama Surabaya. Terakhir sini? Terakhir ada di Purwokerto sama Jakarta. Jadi udah ada 14 franchiser yang memfranchise Kopi Ben. Kalau misalkan aku atau orang-orang viewer ini pengen franchise itu piro sih regone kan? Kita mulai ono sing rego paket 15 juta iku wis sak rombonge, sak mesin kopine, sak sembarange karek buka. Promonya kita 15 juta. Itu yang rombong, istilahnya rombong. Kalaupun kepingin konsep yang lebih cafe medium ya tergantung kita lihat area lokasi, terus tempatnya seperti apa, konsep desainnya maunya seperti apa, itu tergantung nanti. Istilahnya kan relatif, seperti itu. Untuk strateginya di masa-masa pandemi kan istilahnya nggak cuma F&B ya sing ngedrop banget. Itu untuk manajemen sendiri untuk ngatasi masa-masa sulit kayak gini seperti apa? Sebenarnya masa pandemi kita masa-masa yang berat loh buat bisnis kuliner ataupun kafe ataupun bisnis lainnya yang saya kira tak delok nang Malang akeh sing gulung kuming toh. Ya brand-brand besar pun ya gulung kuming. Sebenarnya pintar-pintaran kita untuk kita tetap bertahan, kita bertahan, bersyukur, bersabar, ikhtiar, sing penting kan ikhtiar. Ikhtiar apa caranya kita tetap bertahan karena kan di sini kita juga ada tenaga kerja
yang harus kita pikirkan juga seperti itu. Ya caranya mungkin dengan paket-paket promo, buy one get one, buy two get one, terus ataupun paket ulang tahun yang kita kondisikan dengan budget piro. Jadi lebih fleksibel, ya terlalu kaku lah. Kudu ini ya. Itu fleksibel itu penting dalam bisnis. Karena dari fleksibel ketemu harga, ketemu paket, ketemu nongkrong, ketemu senang, ketemu seduluran. Nah, seperti itu. Terus mari ngono ketemu cerita rasane. Nah, ketemu ceritanya macam-macam kok. Pasti kan. Iya, bener lho. Padha kaya urip ya. Oh iya. Urip iku ana senenge, ana susahe, ana tangise, ya. Iya. Yes, ana gulane. Nah, seperti itulah. Kayak kopi lah ana pahit, ana manis. Nah, seperti itu. Nah, terus saiki balik maneh nang awakmu, Bro. Iya, kok balik terus aja. Iki proyek ke depane secara pribadi seperti apa? Proyek ngarepe ya sih, aku ya pingin bikin sesuatu lagi mungkin yang berhubungan dengan kuliner ya, tapi dengan konsep yang semakin bisa diterima semua lapisan. Lebih luas lah ya. Lebih luas, segmennya lebih luas, tempatnya lebih enak kayak nongkrong, tempatnya juga anak mau masuk di sana wis gak mikir daftar menu. Istilahnya, wih aku bondo sak mini pun aku wis iso nongkrong, terus fasilitasnya ya bener-bener kafe kekinian. Nah, seperti itu konsepku. Next mungkin. Terus untuk istilahnya cita-cita harapan ke depannya seorang Irung itu seperti apa? Aku pengen nyontor ya. Ya, cita-cita kita kan punya cita-cita pasti muluk. Setiap manusia itu punya cita-cita yang pasti muluk. Ya insya Allah kalau memang kita punya ikhtiar dan doa itu pasti kita harus bisa mencapai ke sana walaupun nggak sampai 100% toh. Kita lalui hidup ini karena kita kan lelakon dalam dunia yang menentukan kan balik menentukan Tuhan. Seberapa kuat kita bertahan dengan cobaan hidup, seberapa kuat kita berikhtiar, insya Allah lah kabeh dikai kebahagiaan. Ya kepinginku cita-citaku yo punya bisnis yang banyak, iso dadi wadahe orang-orang yang mencari pekerjaan itu banyak, terus iso berbagi ke semua orang, karena umur kita juga nggak tahu ya toh. Kita bisa memberikan ilmu, manfaat awak dhewe uripku ya apa, iso mbagiakno anak bojo, orang tua, wis ya pingin ana maknae lah urip iku ngono lho, isikulah. Karena bekal awak dhewe nanti suatu saat kalau kita sudah tidak bernafas lagi. Seperti itu. Ya padha jare penonton bayaran di. Iya. Apa jare sing ngecek Lombok. Balik meneh sing nang kuoso ya. Iya. Oke, Rum. Thank you for your time. Oke, siap. Janji saya ngomong Inggris ini. Iya. Suwun atas waktunya, atas tempatnya di Kopi Band, dan juga suwun bagi penonton-penonton bayaran se-Indonesia Raya ini. Orang kurang lebih 10.000 gitu. 10.000. Awalnya kita demit-demit tok ini nonton. Suwun buat tempatnya juga di Kopi Band. Thank you. Banyak. Nanti kapan waktu kita akan lanjut lagi, mungkin podcast atau apapun itulah demi seduluran lah, sepenting. Terima kasih banyak. Thank you bro, sukses buat kamu juga. Merdeka.